الله وبركاته. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على الإيدين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان ذي الطول والإنعام سبحان ذي الجود والإفضال سبحان من علت له الوجوه وسجدت الجباه سبحان من ليس لملكه ابتداء ولا انصرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي عطر الألسنة بذكره وشغل القلوب بحبه. نحمده سبحانه وتعالى على نعمة التي لا تعد ولا تحصى ونشكره على عطائه وفضيلته التي لا تدرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا متقنا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى ونحر وحج واعتمر ووقف بعرفة والمحشر. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال تعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أخرجه مسلم في صحيحه. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah 2 tahun lamanya umat Islam di Indonesia pada khususnya tidak bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Namun itu semua tidak berarti kita akan kehilangan pahala yang berlipat ganda. Ada ibadah lain yang nilainya tidak kalah dengan ibadah haji di Baitullah. Ibadah itu adalah sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya tidak akan berhenti sekalipun kita semua sudah berada di kubur kita masing-masing. Dan sebaik-baik sedekah jariyah adalah mengembangkan ajaran Islam, mensyiarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai agama kita. Salah satunya melalui pembangunan masjid sebagai sarana bagi kita untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai daripada sedekah jariyah terutama dalam rangka untuk mengimplementasikan nilai-nilai agama Allah di muka bumi ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Sidang jamaah salat Idul Adha yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Investasi yang paling berharga bukan ibadah salat, sekalipun dia adalah ibadah yang paling utama di dalam ajaran Islam. Bukan pula ibadah puasa, dan bukan pula ibadah haji yang notabene adalah ibadah penyempurna daripada keberagamaan kita. Dalam salah satu ayat di surah At-Talaq Al-Munafiqun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan betapa nilai daripada sedekah itu. Bahkan bagi orang-orang yang ingin kematiannya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berharap apabila Allah memberikan sedikit waktu bagi mereka untuk hidup, maka mereka akan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Salat adalah ibadah individual yang nilai pahalanya akan kembali kepada pelakunya. Puasa pun adalah ibadah individual. Ketika kita melaksanakannya, maka nilai pahala itu pun akan kembali kepada yang melaksanakan. Ibadah haji yang menghabiskan biaya, waktu dan sebagainya, tenaga, semuanya hanya kembali kepada orang yang bersangkutan. Tetapi sedekah jariyah, salah satunya dengan membangun masjid, itu nilai pahalanya tidak hanya kembali kepada yang bersangkutan saja, tetapi bahkan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Nilai pahala yang dilaksanakan oleh orang yang melaksanakan ibadah di tempat tersebut pun akan didapatkan oleh orang yang bersedekah tadi. Ketika satu masjid dalam setiap waktunya 100 orang melaksanakan ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya di dalam masjid tersebut, maka nilai pahala yang diperoleh oleh orang yang melaksanakannya tersebut pun akan didapatkan oleh orang yang memberikan sedekahnya. Dan itu berlaku bukan hanya ketika yang bersangkutan berada di muka bumi ini, bahkan ketika dia sudah berada di kuburnya masing-masing, sudah dipanggil oleh Allah sekalipun, maka pahala itu tidak akan pernah berhenti sampai tempat itu masih dimanfaatkan oleh umat Islam. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimahumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengisyaratkan, man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa membangun masjid di mana dia mengharapkan dengan pembangunan masjid itu semata-mata karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Bagaimana mungkin ketika Allah membangunkan rumah di surga sementara kita sebagai pemilik rumah yang tidak berada di sana? Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sidang jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah haji yang esensial. Ketika kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji secara fisik, maka secara substantif kita bisa melaksanakan ibadah haji itu dengan berbagai amal. Salah satunya adalah dengan bersedekah jariyah. Salah satu ritual yang lain di dalam ibadah haji yang kita bisa petik nilainya adalah pelaksanaan ihram. Ihram berasal dari bahasa Arab yang berarti haram dan suci.
Seorang yang sedang ihram artinya adalah orang yang berupaya secara sungguh-sungguh untuk mensucikan hati dan jiwanya dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta penyakit-penyakit yang menggerogoti kesucian hati dan jiwanya. Penyakit sombong, dendam, benci, marah, iri hati, riya, dan penyakit-penyakit hati lainnya, semuanya adalah musuh-musuh orang yang melaksanakan ihram. Kain suci atau kain putih sejatinya merupakan simbol kesucian pemakainya dari perbuatan maksiat dan kemungkaran. Atribut dan pakaian keduniaan yang berupa jabatan, pangkat, harta, dan status sosial harus ditanggalkan untuk selanjutnya menjadikan pakaian takwa sebagai pakaian kebesaran dan kebanggaan. Perbedaan ras, suku, warna kulit, bahasa, budaya, bahkan pemahaman keagamaan tidak lantas menjadi pemicu munculnya perselisihan, dan justru menjadi titik temu untuk mencapai harmoni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang salat jamaah Islam Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ka'bah merupakan lambang dari wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaf di sekeliling Ka'bah melambangkan aktivitas umat Islam yang tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'bah bagaikan matahari yang menjadi pusat tata surya dan dikelilingi oleh planet-planet. Itu artinya seluruh aktivitas hidup kita, baik aktivitas keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, harus berporos kepada satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 putaran dalam tawaf dapat kita maknai sebagai 7 hari yang kita lalui dalam perjalanan waktu mengiringi kehidupan kita. 7 hari yang terus akan bergerak penuh dinamika hingga pada akhirnya ajal akan menjemput kita. 7 hari yang senantiasa harus kita arahkan kepada satu tujuan, yaitu tauhid dan pengabdian total kepada Sang Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sa'i berarti usaha. Kata ini merupakan simbol usaha mencari harta dan kehidupan duniawi. Bukankah Hajar, ibu Nabi Ismail alaihissalam, bolak-balik antara Bukit Sofa dan Marwah untuk mendapatkan air bagi putranya tercinta? Sa'i dimulai dari Sofa yang artinya kesucian dan ketegaran, kemudian berakhir di Marwah yang artinya ideal manusia, sikap menghargai, bermurah hati, dan memaafkan. Ini artinya orang yang melaksanakan sa'i adalah orang yang giat, gigih, ulet, dan bersungguh-sungguh di dalam mencari rezeki, bersungguh-sungguh di dalam mendapatkan harta yang ingin dibagikan, dinafkahkan kepada keluarganya. Namun segigih dan seulet apapun dalam mencari rezeki dan harta, seorang muslim harus melakukannya dengan dorongan kesucian niat, dengan menempuh sumber atau jalan yang suci dan halal, bukan sumber atau jalan yang kotor dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mendapatkannya, ia harus menghargai dan mensyukuri rezeki tersebut dengan menggunakannya bagi kebaikan dan kemaslahatan, serta kemurahan hati dan kedermawanan. Kegigihan dalam mencari rezeki mendapat apresiasi yang sangat spesial dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu an yara ta'iban fi talabil halal." Rawahu Dailami. Sesungguhnya Allah cinta melihat hambanya susah payah di dalam mencari rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan kepada kita untuk giat bekerja, termasuk mencari rezeki yang halal sebagai tanda syukur kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surah Saba ayat 13, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, i'malu ala Daud syukra." Bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun utama haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf berarti diam atau berdiri.
Arafah bermakna pengenalan. Wukuf di Arafah artinya kita diam dan berdiri dalam rangka mengenali jati diri kita, menyadari kesadaran dan kealpaan kita, bertekad untuk tidak mengulanginya, serta menyadari betapa kecil dan hinanya kita di hadapan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf di Arafah akan menjadikan kita pribadi yang senantiasa melakukan muhasabah dan introspeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang, bukan justru sebaliknya menjadi pribadi ataupun kelompok orang yang merasa benar sendiri dan enggan dikritik serta mendapatkan masukan dari pihak yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku seiman yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban mengandung makna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam terminologi Indonesia seringkali digunakan makna berkurban dalam arti mengorbankan sesuatu. Ini adalah pemahaman yang keliru. Makna kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui penyembelihan binatang. Banyak cara sebenarnya dalam ajaran kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi di bulan ini, di tanggal ini, dan di dalam momentum Idul Adha, Allah ingin mengabadikan satu peristiwa yang sangat monumental ketika Ibrahim alaihissalam mengorbankan egonya sebagai seorang ayah, mengorbankan egonya sebagai seorang yang mendambakan putra sekian lama. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memintanya untuk berkomitmen kepadanya secara total, maka Ibrahim alaihissalam serta putranya bahkan ibundanya Hajar, ketiga-tiganya adalah manusia-manusia yang memiliki komitmen total hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa Allah kemudian menganugerahkan kepada mereka sehingga syariat itu menjadi abadi hingga akhir zaman. Oleh karenanya sidang jamaah Jumat, sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah, mari kita bersama-sama untuk mengapresiasi dan mengimplementasikan nilai-nilai pengorbanan Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah, akhirnya marilah kita rekatkan kembali persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Marilah sama-sama kita hadapi musibah yang belum berakhir hingga sekarang ini, pandemi COVID-19 ini, dengan senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah di satu sisi, dan di sisi yang lain kita tetap harus waspada dengan menjaga kesehatan kita. Protokol kesehatan yang tetap harus kita jaga semata-mata itu dalam kerangka untuk menjaga kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa, untuk bersama-sama memerangi dan menanggulangi wabah yang sampai sekarang belum berakhir ini. Marilah bersama-sama kita melaksanakan sa'i, upaya tidak kenal lelah untuk saling menghargai satu dengan yang lain, dengan ikhlas mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, bukan menghakimi. Dan marilah kita pun bersama-sama melaksanakan wukuf di Arafah, mengenali diri kita sendiri sehingga kita menjadi orang yang mudah melakukan introspeksi. Dan kita pun harus melaksanakan lempar jamarat, melemparkan kemaksiatan, melemparkan keangkuhan, melemparkan kesombongan, melemparkan kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa kita, dan terutama adalah kepentingan agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua agar mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Idul Adha dan ibadah haji tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, sehingga kita menjadi bangsa yang senantiasa diridhai oleh Allah, mendapatkan ampunannya, dan sebagai umat kita pun akan menjadi umat yang senantiasa mendapatkan ridhonya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله للناس بشيرا ونذيرا اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء اللهم اكشف عنا البلاء والوباء اللهم استر عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم بحق القرآن وبعظمة القرآن وبشفاعة القرآن ارفع عنا البلاء والوباء ارفع عنا البلاء والوباء استر عنا البلاء والوباء ادفع عنا البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر حبيبي اللي كيف بينساني هواك عمري صار صيف وخريف ما بيعيش لحظة بلاك يا حبيبي من زمان زايد علي أساك حيراني وقلبي حيران لحظة مش قادر ينساك يا حبيبي اللي كيف بينساني هواك عمري صار صيف وخريف ما بيعيش لحظة بلاك يا حبيبي من زمان زايد علي أساك حيراني وقلبي حيران لحظة مش قادر ينساك أنا مين عندي بعدك ولمين قلبي بيكون من هواك من هواك من قلبي الما شفاك شو صار حبك شو صار يلي حياتي سنين سنين ضياع